dia kan intelektual NU katanya, yaitu Bapak Dr. Ribut Nurhuda. Salam kenal Ustaz. Ya, salam kenal Tuan Kori. Ya, baik, saya ingin sampaikan dari pertanyaan beliau dari Bapak Yusuf Mars. Pada sebenarnya saya ini nggak masuk tim siapapun. Ya, saya itu orangnya bebas, independen. Hanya saja pada waktu debat di Benda Kerep, Kiai Haji Imad mengajak saya untuk bergabung bersama beliau di dalam mengungkapkan kepalsuan nasabah alwi ini awalnya. Ya saya demi kebenaran ya nggak apa-apa, ikut aja kan. Nah, berjalan waktu tidak lama setelah Benda Kerep terjadilah diskusi di Kesultanan Banten. Jadi pada dasarnya saya ini tidak masuk tim siapapun, saya independen. Terus setelah terjadi diskusi Banten, ada orang yang datang menelpon saya, yaitu Abbas Buntet. Nah, beliau, Gus Abbas Buntet itu mengajak saya untuk datang ke Cirebon. Setelah datang ke Cirebon, itu bermusyawarah, bagaimana selanjutnya terkait tesis Imad. Ayo kita kawal, bila perlu kita bentuk sebuah organisasi, supaya pengawalan ini lebih tepat dan tidak ada persekusi. Nah itu, maka dibentuklah PWI. Dan kemudian saya sebagai pendiri dijanjikan menjabat sebagai Panglima Jawa Barat, Panglima tertinggi Jawa Barat pada saat itu, kemudian dilengserkan dengan surat kaleng oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan saya. Itu aja ceritanya. Jadi sebetulnya dalam proses penelitian nasab saya independen, saya bukan orang Imad, orang Kiai Haji Imad. Saya bukan orangnya si Fuad, tetapi saya orang yang diajak untuk bergabung bersama di dalam mengungkapkan nasab Ba'alawi ini. Nah, kemudian ada rumor bahwa saya dikeluarkan lah segala macam, itu perspektif mereka yang mereka itu sebenarnya nggak tahu sejarah. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan, singkat, jelas, padat. Oke, baik Said Kori. Ini sebelumnya Anda memang dikenal sebagai pembela tesis kajian Imad, kemudian juga di podcast di saya. Namun sekarang membela nasab Ba'alawi ya. Apa yang membuat Anda berubah sikap secara drastis? Baik, saya berubah itu karena pada dasarnya saya sudah sampaikan kepada antum juga dulu, dimanapun saya selalu bernarasi bahwa saya ini meneliti dan masih dalam proses penelitian yang mendalam. Walaupun pada saat itu saya menyatakan bahwa penelitian saya terhadap nasab Alawi sebagai nasab yang palsu itu sudah mencapai 99%, bahasanya dulu ya. Nah, namun terkadang dalam 1% itu bisa mengunggulkan dari 99%. Nah, apa yang menyebabkan saya kembali kepada keabsahan nasabah alwi? Karena setelah saya dalami dari tesisnya Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin, itu ternyata ada banyak hal yang terjadi, narasi-narasi yang tidak ilmiah, ya, dari tesis Imad, tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Apa diantaranya? Tuduhan dia terhadap kitab Abnaul Imam itu adalah kitab palsu. Sementara awalnya saya menjadikan keabsahan nasabah Alawi itu dengan kitab Abnaul Imam. Lalu saya terdoktrin sama Kiai Haji Imad atas tuduhannya terhadap kepalsuan kitab Abnaul Imam dengan narasi yang ada di dalamnya, yaitu tahqiq muhaqqiq ya, tahqiq mukadimah muhaqqiq atau mukadimah tahqiq ya. Nah, setelah berjalan waktu saya nggak mendalami itu, namun setelah saya pulang ke Aceh 2 bulan, lalu saya berkomunikasi dengan ulama-ulama Aceh di sana. Kata guru saya, kamu silahkan meneliti keabsahan nasabah Alawi atau kepalsuannya, tetapi jangan berdiri atas orang lain, berdirilah atas ilmumu sendiri. Berdasarkan dukungan kiai saya untuk saya berdiri atas ilmu saya, maka saya meneliti kembali tesis Kiai Haji Imaduddin, dan di situ sangat terang saya mendapatkan kepalsuan-kepalsuan daripada narasi Kiai Haji Imaduddin yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu saya ikrar untuk kembali kepada keabsahan nasabah Alawi sekaligus membuat antitesis dari Kiai Haji Imaduddin ya, yang sudah ada di hadapan saya, sudah selesai ini.
ya, cuman tinggal ditahqiq saja. Karena antitesis saya itu berdasarkan tahqiq ya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah sampai di mahasiswa Kairo mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo yang akan disandingkan kepada dua syekh ulama Kairo, di antaranya Syekh Yusri dan ada lagi Syekh apa saya lupa. Insyaallah nanti akan ada kata pengantar dari mereka. Oleh sebab itu teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, penemuan saya kepada keabsahan nasabah alawi itu murni dengan penelitian saya, ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman diskusi dengan pengikut-pengikut atau pembela nasabah alawi seperti Wafi, terus Rumail Abbas. Ada beberapa data dari dia yang saya dalami ya, yang saya simpan di otak saya lalu saya dalami. Ternyata saya dalami lebih dalam, ya, saya menemukan kepalsuan daripada tesis Kiai Haji Imaduddin yang tidak akurat di dalam pembuatan tesisnya untuk membatalkan nasab Ba'alwi. Itu daripada sejarah kenapa saya kembali kepada keabsahan nasab Ba'alwi. Jadi apa alasan yang signifikan Anda merungkadkan tesis Kiai Imad adalah dengan kitab tadi Abnaul Imam yang kata Kiai Imad adalah palsu gitu ya. Kemudian menurut Anda adalah itu menjadi sebuah referensi kitab di abad kelima. Itu seperti itu atau bagaimana ini pandangan Anda? Baik. Pertama, Kiai Haji Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam sebagai kitab palsu dikarenakan dia mencurigai di dalamnya ada penambahan yang dilakukan oleh muhakkik. Pada dasarnya ketika saya mengkaji kitab-kitab ilmu tahqiq, ya, saya punya kitab ilmu tahqiq dalam penelitian Abnaul Imam, itu ada beberapa kitab ilmu tahqiq yang saya masukkan dalam daftar pustaka. Di sana menyebutkan bahwa ulama-ulama pentahqiq itu mereka meneliti manuskrip asli tanpa tahqiq di seluruh perpustakaan dunia. Artinya ketika seorang muhakkik sudah meneliti dari seluruh perpustakaan dunia, lalu dia mengomentari apa yang dia tahqiq, artinya itu Kiai Haji Imad tidak bisa menuduh kitab itu sebagai kitab yang maudhu'ah, ya, sebagai kitab yang tidak bisa diambil pegangan di dalam sebuah referensi, ya. Ya. Kenapa? Karena Kiai Haji Imad bukan seorang peneliti, karena dia berdasarkan asumsi dia di dalam membaca Muqaddimah Tahqiq. Maka oleh sebab itu, jikalau dia adalah berani menunjukkan bukti dan memang seorang peneliti, maka wajib atas Imaduddin, atas Kiai Haji Imaduddin untuk membuktikan manuskrip asli tanpa tahqiq Abnaul Imam sebagai perbandingan dari kitab Abnaul Imam yang matbu'ah yang sudah dicetak yang beredar saat ini. Bila mana dia tidak mampu menghadirkan kitab manuskrip asli tanpa tahqiq karangan Imam Abdul Muammar Yahya ibnu Toba, maka tuduhan dia tidak bisa berlaku di dalam kajian ilmiah. Kenapa? Karena setiap tuduhan sesuatu tanpa syawahid itu batil. Begitu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maka oleh sebab itu kitab Abnaul Imam tetap memiliki kekuatan dalam menjadikan kitab tersebut sebagai referensi. Al-Imam ahli nasabah, ya, yaitu Imam Sayyid Murtada Az-Zabidi sebagai nasabah yang terkemuka dari kalangan Sunni mengambil referensi daripada Abnaul Imam. Lalu siapa Imaduddin? Apakah dia imam ahli nasab yang berani memaudukan atau memalsukan sebuah naskah tanpa mampu memberikan bukti yang akurat? Oleh sebab itu di dalam antitesis saya mempertanyakan kepada Imaduddin, mampukah Kiai Haji Imaduddin untuk menghadirkan manuskrip asli tanpa tahqiq terhadap kitab Abnaul Imam, sehingga menjadi bandingan terhadap kitab Abnaul Imam yang sudah ada pada saat ini di hadapan kita, yang sudah intisyar, yang sudah matbu'ah. Bila mana dia tidak mampu menghadirkan kitab asli, manuskrip asli Abnaul Imam tanpa tahqiq, maka tuduhan dia tidak dianggap ilmiah terhadap kepalsuan kitab Abnaul Imam. Kenapa? Karena kita harus bisa mengetahui secara indrawi, secara ilmiah dari mana dan siapa saja nama-nama yang ditambah yang dapat merubahkan daripada naskah asli kitab Abnaul Imam. Maka oleh sebab itu di dalam Muqaddimah Tahqiq saya juga membaca bahwa, ya,
bahwa Imam Abu Muammar Yahya wafat 478 Hijri dan dia mengalami masa zaman dengan Imam Ubaidillah atau Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Artinya di dalam kitab tersebut muhakik mengatakan penambahan yang terjadi daripada kitab Abnaul Imam tidak merusak daripada naskah asli makhtutat asli Abnaul Imam, melainkan penambahan yang ditambah-tambahkan di situ adalah orang-orang yang ada ba'da asri Abil Muammar Yahya ibnu Tabataba. Itu yang dapat saya jadikan penjelasan pada pertemuan malam ini. Ya, Tengku Qori, ini saya akan mengkonfirmasi kembali bahwa saya merekap tentang pemikiran Kiai Imad bahwa kitab Abnaul Imam dikarang oleh Abu Muammar Tobat-Tobat tahun 478 Hijriah, tetapi Kiai Imad mengatakan bahwa itu dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail tahun 2004 Masehi, baru 20 tahun yang lalu, dan manuskripnya tidak pernah ada. Ini bagaimana ini menurut Anda, Said Qori? Disitulah kesalahan fatal bagi Imam Kiai Haji Imaduddin. Kalau dia mengatakan itu karangan Imam Al-Habib Al-Sayyid Jamalul Lail, maka dia harus membuktikan naskah asli supaya menjadi bandingan antara Abnaul Imam yang dikarang oleh Abu Muammar Yahya ibnu Toba dengan Abnaul Imam yang dituliskan, yang dikarang oleh Al-Habib atau As-Sayyid Jamalul Lail. Kenapa saya katakan demikian? As-Sayyid Jamalul Lail dalam kitab Abnaul Imam ini tidak sebagai penulis, tetapi dia sebagai orang mu'tani yang menghimpun daripada tahqiq-tahqiq ulama sebelumnya dan dia mengomentari apa-apa yang ada di dalamnya. Hanya saja dia mengaku di dalam naskah tersebut dia menambahkan metodologi penulisan asal. Misalkan yang tadinya pada naskah asli dituliskan melalui kaedah musyajjar tasjir. Nah, beliau merubah menjadi musyajjar mabsut, ya. Artinya yang tadinya dituliskan dari perut ke atas umudun nasab, dan beliau menuliskan perubahan denah dari atas ke bawah. Dan ini tidak menjadi perihal yang membuat sebuah naskah itu menjadi palsu. Misalkan Dr. Ribut menuliskan sebuah naskah dengan tabel dimulai dari bawah ke atas. Lalu saya yang mentahkik, saya merubah metodologi penulisan Kiai Dr. Ribut dari metodologi musyajjar kasyaf, artinya musyajjar yang dimulai dari atas ke bawah. Itu tidak mengurangi keaslian sebuah kitab, hanya metodologi penulisan saja yang dirubah oleh Al-Habib Jamalul Lail. Begitu, Ustaz. Jadi Kiai Haji Imaduddin sangat fatal di sini. Kenapa? Dia menganggap bahwa kitab Abnaul Imam dikarang oleh Sayyid Jamalul Lail tanpa berdasarkan bukti yang akurat, hanya berdasarkan asumsinya Kiai Haji Imaduddin. Itu tidaklah ilmiah. Maka dalam hal ini tesis harus berdasarkan keilmiahan, tidak berdasarkan asumsi. Jadi kalau dia menuduh itu adalah tulisan tangannya Habib Jamalul Lail, maka dia harus membuktikan, ya, bahwa secara naskah dan makhtutah itu adalah berdasarkan tulisan tangannya Al-Habib Jamalul Lail. Jika tidak, tuduhan dia adalah tidak ilmiah, melainkan penipuan sejarah zaman modern. Wallahu a'lam.